This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pembelajar pasca sarjana Universitas Mataram pada Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Mataram. Pada sesi ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan yang terkait dengan teori hukum. Sebagaimana telah saya sampaikan, sebetulnya ketika kita bicara tentang teori hukum itu adalah kerangka kita ya, atau framework ya, yang dapat membimbing kita untuk memecahkan permasalahan ya, atau cara ilmiah yang sudah teruji ya, atau metode yang teruji dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah. Ketika kita melihat fenomena-fenomena sosial, apakah itu penyimpangan-penyimpangan sosial ya, atau keunikan-keunikan sosial, biasanya itu dijelaskan oleh teori. Nah, asal-usul dari teori ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam pengembangan transformasi pengembangan keilmuan, ada seorang ahli epistemologis itu bernama Stephen Tolmin menulis buku tentang Structure of Scientific Research. Jadi struktur dari penelitian-penelitian ilmiah itu. Nah, salah satu di antaranya itu dia membahas isu yang diangkat di dalam bukunya itu adalah bagaimana eksistensi dan asal-muasal serta peran teori di dalam pengembangan keilmuan itu. Jadi beliau itu mengilustrasikan bahwa teori itu muncul dari adanya penyimpangan-penyimpangan. Dimulai dengan adanya penyimpangan, fenomenon. Di dalam teorinya, di dalam bukunya yang ditulis itu, Stephen Tolmin itu mengklasifikasi dua fenomena. Yang pertama ada fenomena ideal order dan apa yang disebut deviances, ya, deviances order. Ya, jadi ideal order itu adalah kalau dalam ilmu alam itu dia melihat segala sesuatu yang terdapat di dalam alam semesta ini itu sudah berjalan sesuai dengan rules-nya, aturannya. Jadi misalnya ketika dia menjelaskan kalau benda yang memiliki massa itu dilepas di udara, dia akan jatuh ke bawah. Sama seperti teori gravitasi yang diungkapkan oleh Isaac Newton itu. Begitu juga ketika kita melihat ya tatanan-tatanan alam semesta ini, itu memiliki keteraturan. Nah, lalu misal diambil contoh, ya, senter ya, yang ditembakkan ke udara, sinarnya itu akan lurus. Ya. Kita melihat akan lurus sesuai dengan arah senter yang kita arahkan. Tetapi ketika kita mengarahkan senter itu ke air, terlihat bahwa sinar itu berbelok. Nah, di sini dia melihat ada suatu fenomena penyimpangan. Bagaimana menjelaskan persoalan ini? Nah, jadi ada seorang ahli bernama Nelius, itu dia ceritakan, itu menjelaskan, bisa menemukan jawaban mengapa sinar yang ditembakkan ke udara itu bergerak lurus, sementara yang ditembakkan ke air itu terjadi kelihatan membelok gitu. Nah, deviances ini mengawali terjadinya penelusuran atau pencarian itu. Nah, pencarian yang dimaksud adalah untuk menemukan ya jawaban atas fenomena yang menyimpang tadi. Nah, sehingga pada saat itu dalam sejarah, kalau saya tidak salah, dia jelaskan bahwa
partikel yang terdapat di dalam air itu tingkat kepadatannya lebih kuat atau lebih masif daripada partikel yang terdapat di udara, sehingga terlihat air itu seperti berbelok atau dihalangi oleh partikel yang terdapat di air. Ini sehingga dia bisa memberikan penjelasan bahwa di dalam air itu juga ada energi dan lain sebagainya, atau ada massa dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi menarik kalau kita lihat historical review atas penemuan teori yang dilakukan oleh Nelius itu. Nah, di dalam ilmu alam itu terdapat gambaran tentang ideal state of natural order, gambaran yang ideal di dalam alam semesta itu. Nah, jadi semua fenomenanya itu sudah terukur. Nah, apabila terjadi penyimpangan, itu mudah dicari oleh para ilmuwan itu untuk address, ya, seperti apa jawabannya, apa yang menyebabkan, dan bagaimana solusi dan apa yang akan dapat dimanfaatkan dari temuannya itu. Nah, teori ini terus berkembang sehingga ketika dia terus diuji dan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu-ilmu yang lain, maka teori itu menjadi well established, dianggap sebagai sebuah kebenaran di dalam menjelaskan sebuah fenomena. Nah, begitu pula kita melihat di bidang hukum. Nah, persoalannya di dalam pengembangan hukum kita tidak menemukan tatanan yang ideal di dalam satu waktu yang berlaku sepanjang masa gitu. Ya, itu juga yang menjadi penyebab kenapa ilmu-ilmu alam itu memiliki progresivitas, ya, memiliki tingkat kemajuan yang lebih cepat daripada ilmu-ilmu sosial. Karena dikatakan dia memiliki progresivitas yang lebih tinggi, kemajuan yang lebih tinggi itu disebabkan karena ilmu-ilmu alam menurut para ahli itu memiliki konstantinitas yang tinggi dibanding objek amatan dari ilmu-ilmu alam itu memiliki konstantinitas yang tinggi dibanding dengan objek amatan dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, oleh karena itu dalam ilmu alam ketika objek amatannya itu jelas, ya, statik dan fix gitu, itu mudah didesain, mudah diprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk mengadres persoalan yang muncul dari ketidakpastian, ya, di dalam ilmu alam tadi. Nah, berbeda dengan ilmu sosial tadi. Ilmu sosial itu objek amatannya itu cenderung dia lebih dinamis, ya, daripada ilmu-ilmu alam. Yang saya maksud objek amat misalnya begini. Apabila ada orang yang sakit dalam ilmu kedokteran misalnya, semua orang yang mengidap misalnya tekanan darahnya sekian, kemudian warna matanya seperti ini merah misalnya, kemudian badannya cirinya bergetar dan lain sebagainya, tekanan jantung, detak jantungnya sekian dan seterusnya, denyut nadinya sekian, berdasarkan input-input itu misalnya, ini contoh, jawaban semua dokter dimanapun dia berada itu akan sama, apakah di Amerika atau di Indonesia atau di Australia atau di Jepang. Ketika dia menemukan fenomena dalam keadaan seperti itu, standar jawabannya itu misalnya dia sudah bisa didiagnosis sebagai orang yang mengidap penyakit X misalnya atau A dan seterusnya. Tetapi di dalam ilmu-ilmu sosial ini tidak bisa dijadikan standar, ya, karena sekalipun ada persoalan-persoalan konsep, ya, yang katakanlah konsep keadilan yang ada di negara barat misalnya, lalu dihadapkan, ya,
pada konsep keadilan di katakanlah pada masyarakat hukum adat. Nah, ini tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam cara melihat persoalan itu. Misalnya saya ambilkan contoh kasus pembagian waris ya, dalam masyarakat Islam itu dilihat 2:1, 2 wanita untuk pria, 1 wanita. Bahkan dalam tingkat masyarakat adat tertentu itu wanita itu tidak dapat bagian. Nah, ini yang menjadi problem karena ketika dilihat dari kacamata Barat bahwa keadilan itu harusnya kan 2:2, 1:1, atau istilahnya persyaratan yang disebut keadilan itu harus ada proporsionalitas yang seimbang. Ya, elemen proporsionalitas yang utama itu harus seimbang. Tetapi di dalam masyarakat adat atau dalam katakanlah komunitas Islam itu, mengapa fenomena 2:1 itu menjadi hukum di sana? Karena cara Islam melihat itu bahwa pembagian waris, pembagian harta waris itu bukan semata-mata dalam konteks kebendaan, tapi ada hak-hak yang masih melekat di dalamnya. Ada elemen-elemen kekeluargaan, elemen-elemen keutuhan, elemen-elemen kasih sayang, elemen keberlanjutan yang juga melekat di dalam keadilan dalam cara hidup masyarakat di agama Islam atau komunitas tertentu dalam masyarakat adat tertentu. Jadi keadilan artinya di sini tidak hanya dilihat dari pertimbangan proporsionalitas mata, tapi keadilan itu dilihat dari elemen semua pertimbangan, baik itu ada pertimbangan proporsionalitas, ada juga yang laki itu juga bertanggung jawab atas keutuhan keluarga, bertanggung jawab untuk menjamin sustainabilitas kehidupan keluarganya, termasuk juga merawat benda-benda atau hak-hak atau benda-benda pusaka dari keturunan atau keluarga mereka, sampai dengan bagaimana supaya yang laki itu juga masih dilekatkan pertanggungjawaban di dalam memelihara anak-anak dari saudara perempuannya. Misal ketika saudara perempuannya itu dalam keadaan tidak mampu atau tidak berdaya dan lain sebagainya, misalnya dia sudah ditinggal suaminya karena meninggal atau karena perceraian, pada akhirnya yang perempuan itu menurut hasil penelitian itu juga akan kembali ke keluarga saudara laki-lakinya yang paling tua. Dan di sini dalam konteks ini saudara laki-laki yang paling tua itu biasanya mengambil tanggung jawab, mengambil peran tanggung jawab terhadap kelanjutan, ya, baik itu kelanjutan hidup dari saudara perempuannya maupun sekolah, ya, anak-anaknya dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita lihat ini sebetulnya hasil yang saya sampaikan ini adalah beberapa review dari hasil wawancara terhadap orang-orang yang mengapa dia mengatakan bahwa prakteknya di dalam agama Islam atau dalam masyarakat tertentu seperti itu yang dia lakukan, yang dia harus emban. Jadi saya bisa mengerti sekarang mengapa, ya, keadilan dalam konteks itu menjadi relevan, ya, 2:1 itu relevan, ya, 2 untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan, ya. Nah, karena perempuan itu tidak dilekatkan tanggung jawab seperti itu untuk memelihara harta pusaka, untuk melanjutkan dan memelihara keutuhan keluarganya, menjamin sustainabilitas keluarganya dalam skala yang lebih luas, ya, termasuk juga dalam menjamin, ya, adanya keutuhan dan kasih sayang. Sehingga ini tidak semata-mata diapresiasi secara material, ya, atau berdasarkan pendekatan proporsional. Nah, kalau kita melihat fenomena keadilan
dalam masyarakat Barat itu cara pandang yang dilihat itu berdasarkan pendekatan proporsionalitas. Sebetulnya banyak yang kita pelajari ya dari frame-nya Aristoteles misalnya. Ya, teori-teori keadilan versi Aristoteles itu sudah mengajarkan kita tentang bagaimana keadilan yang komutatif dan keadilan distributif itu. Kalau keadilan distributif itu dia menekankan pada pentingnya ya pemberian hak itu berdasarkan merit. Misalnya seseorang itu diberikan haknya itu sesuai dengan kontribusinya atau peran dan tanggung jawabnya dia di dalam masyarakat. Saya ambilkan contoh misalnya seorang pengemban amanah publik, misal presiden. Dia mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang berbeda dengan manusia atau warga lain yang tidak menjabat sebagai presiden. Tetapi di misalnya tukang sapu tentu berbeda, dia punya reward dengan kepala dinasnya misalnya, atau dengan pegawai yang lain gitu. Atau tukang rumput atau tukang kebun tentu akan memiliki perbedaan hasil atau reward ya yang diperoleh. Memang sama-sama bekerja, tetapi peran dan tanggung jawabnya itu tidak sama dengan mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih penting atau yang lebih esensial di dalam sistem atau di dalam organisasi itu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini itu masuk di dalam peran yang saya sebut keadilan distributif tadi. Pemahaman ini sebetulnya hampir relevan ketika walaupun kita tidak bisa mengidentikan, tapi sesuatu ya dalam konsep hukum agama Islam tadi misalnya 2:1 itu dianggap relevan karena ada tugas-tugas yang harus dia emban atau ada kewajiban-kewajiban tambahan lain yang harus diemban ya oleh si pria. Tapi ini memang harusnya menjadi definitif. Yang menjadi persoalan seringkali pria itu tidak mengambil tugas dan tanggung jawab itu ketika ada hal-hal buruk dialami oleh saudara perempuannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini yang harus dikomunikasikan. Hanya saja artinya konsep-konsep distributif, keadilan distributif dan cara melihat keadilan tadi ya berdasarkan teori keadilan ala menurut Aristoteles tadi itu berdasarkan pertimbangan yang rasional. Nah, namun selain itu ada juga yang disebut dengan keadilan komutatif. Artinya tanpa melihat apakah dia itu jabatan A atau jabatan B, tapi sepanjang manusia itu memiliki hak hidup misalnya. Ya, hak hidup itu berlaku bagi semua orang, baik itu bagi presiden maupun bagi masyarakat. Jadi semua itu dijamin oleh negara. Nah, selain itu penerapannya juga di dalam sistem sosial misalnya. Kalau kita lihat di dalam pembagian THR misalnya, THR yang diberikan oleh suatu organisasi, katakanlah suatu instansi tertentu, itu hampir sama semuanya itu, baik yang dari tukang kebun, tukang sapu, office boy sampai dengan kepala dinasnya itu atau pegawainya dan lain itu memiliki bagian yang sama khususnya dalam ya katakanlah, tapi saya lihat memang ada juga perbedaan-perbedaan tertentu. Mungkin tidak tepat terlalu fix ya kalau kita menggunakan THR itu untuk memvisualisasikan konsep keadilan komutatif. Yang paling tepat itu adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi baik itu presiden, kepala daerah, kepala dinas maupun tukang kebun itu memiliki hak yang sama. Dia berhak ya mendapatkan perlakuan dalam bentuk perlindungan hukum yang sama. Itu berkaitan dengan hak itu baru dianggap keadilan. Nah, jadi
ini berkembang, ya, berkembang di dalam transformasi pengembangan keilmuan. Seringkali persoalan-persoalan keadilan dalam teori keadilan menurut Aristoteles itu seperti teori komutatif, teori keadilan komutatif tadi, mungkin itu bisa menjadi basis di dalam pengembangan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau hak-hak fundamental sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Ya, jadi setiap orang memiliki hak atas kehidupannya. Setiap orang berhak untuk berkeluarga. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas informasi, atas pengetahuan, atas teknologi. Setiap orang berhak untuk mengembangkan potensinya. Ya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas lingkungan yang baik. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas informasi, pengetahuan, teknologi, kemudian lingkungan hidup yang baik. Setiap orang juga berhak mendapatkan akses atas kesehatan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas pendidikan. Jadi semua yang tertera di dalam elemen-elemen fundamental, ya, yang terdapat di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu adalah hak-hak dasar yang berkaitan dengan konsep di dalam teori keadilannya Aristoteles yang terkait dengan teori keadilan komutatif tadi. Ini dalam pandangan saya artinya setiap orang diberikan hak yang sama tanpa melihat dia memiliki jabatan atau memiliki posisi atau status atau tanggung jawab apapun yang berbeda dengan yang lain. Nah, oleh karena itu ini menarik untuk melihat perkembangan dari teori-teori keadilan. Selain itu, kita juga mengenal seperti misalnya konsepnya Rawls, teori Rawlsian justice, yang menganggap atau melihat bahwa semua sesuatu itu dianggap adil apabila dilakukan secara fair. Itulah dia katakan keadilan itu ya, sebetulnya standarnya itu fairness, ada kewajaran, kepatutan. Ya. Nah, ini di dalam konteks itu. Tapi saya tidak ingin memperdalam atau mengajak saudara-saudara untuk lebih terfokus pada persoalan-persoalan di luar ya kajian-kajian normatif, karena sekarang ini pada sesi ini cukup kita akan memfokuskan diskusi kita itu dengan teori-teori hukum yang terkait dengan persoalan pengembangan hukum. Nah, salah satu isu yang paling penting, sebetulnya isu yang saya akan bahas ini adalah bagaimana teori hukum ajaran positivism itu bertransformasi di dalam pengembangan keilmuan itu. Kalau pada sesi yang seminggu yang lalu kita mendiskusikan di kelas begitu intens ya persoalan mazhab ya, ada kaitan antara mazhab dengan teori tadi. Dan mazhab-mazhab yang kita bahas itu memiliki cara sendiri di dalam melihat konsep tentang keadilan ya, atau di dalam melihat hukum. Misalnya ya, dalam mazhab hukum alam, hukum itu hanya sah atau valid apabila dia melekatkan moralitas dari yang terkait dengan kehendak Tuhan. Jadi ada morality ya, morality di dalam norma dan seterusnya. Kemudian positivism itu lebih menekankan pada aspek normatif yang lebih menekankan pada kekuasaan. Kita ketahui bahwa ajaran-ajaran positivism ini seringkali menjadi perdebatan ya, terutama di dalam kajian-kajian kontemporer yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, karena ajaran positivism itu sendiri sebetulnya tidak menutup ruang-ruang diskusi, tidak menutup ruang-ruang
kajian terhadap pendekatan-pendekatan hukum dari kacamata non normatif gitu. Namun saya ingin menjelaskan ya, misalnya pertanyaan beberapa mahasiswa kemarin tentang mengapa seringkali dianggap bahwa ajaran-ajaran positivis ini sangat rigid. Dia menekankan pentingnya norma saja di dalam mengelola sistem sosial tadi atau di dalam keberlakuannya ya di dalam masyarakat. Jadi akibatnya ya, karena kita hanya menekankan pada aspek norma, positivisme ini sebetulnya telah mengakibatkan ancaman di dalam kualitas keadilan yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, tidak kurang dari beberapa narasumber itu juga mengatakan, ya, bahkan ada yang mengatakan seperti saudara sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang adanya kematian hukum di meja positivis itu. Ini sebetulnya kita tidak bisa salahkan sepenuhnya kalau cara pandang ya kacamata cara pandang tentang kematian hukum di meja positivis itu masih mengacu kepada era Austinian. Ya, Austinian itu John Austin yang saya maksud. Nah, John Austin ini adalah salah seorang tokoh positivis yang masuk dalam generasi pertama. Ya, itu dia mengkaji konsep hukum atau menjadi penggagas ya, yang paling fundamental di dalam ajaran positivis itu setelah dia menerbitkan karyanya yang berjudul The Province of Jurisprudence Determined. Itu diterbitkan pada tahun 1832. Nah, di dalam bukunya John Austin itu mengajukan beberapa pertanyaan ya yang menjadi awal di dalam pengembangan pemikiran-pemikirannya tentang positivisme itu. Dan memang pada saat itu Austin ini berupaya untuk mengarahkan agar masyarakat itu betul-betul patuh terhadap hukum yang ada. Karena kita bisa memahami pada era tahun 1830-an itu era euforia tentang kebebasan setelah revolusi Prancis pada tahun 1789. Ya, tanggal 14 Juli 1789 itu diruntuhkannya benteng Bastille, lalu memberikan hak yang sangat luas kepada masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, termasuk di dalam pengelolaan kehidupan bersamanya. Nah, jadi pada saat itu semua orang ingin mengekspresikan atau mengaktualisasikan kepentingannya masing-masing. Sehingga ini dianggap berbahaya karena akan menimbulkan anarkisme. Dalam konteks itulah didesain bagaimana supaya orang itu betul-betul bisa ikut serta berpartisipasi di dalam sistem sosial yang tertib dan aman. Nah, jadi didesain, dirancang pemikiran-pemikirannya yang dengan mengajukan beberapa pertanyaan fundamental. Yang pertama, Austin itu mengajukan pertanyaan, apa itu hakikat hukum? Satu. Kemudian yang kedua, siapa yang memiliki otoritas di dalam membuat hukum itu? Kemudian yang ketiga, mengapa kita taat pada hukum? Nah, jadi ini 3 isu inilah yang menjadi dasar di dalam pengembangan buku tentang jurisprudence-nya yang dirumuskan batas-batas jurisprudence itu. The Province of Jurisprudence Determined itu. Nah, di dalam bukunya itu Austin itu menekankan bahwa sesungguhnya hukum itu adalah perintah, ya, command and command, ya, perintah dan perintah. Jadi hanya perintah dan larangan saja itu. Nah, ini membuat orang menjadi rigid kelihatannya itu. Rigiditasnya ini mengakibatkan tidak ada pilihan bagi sistem sosial
masyarakat dalam sistem sosial itu untuk berimprovisasi, kecuali harus melakukan semua aktivitas itu tanpa melanggar ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa. Nah, kemudian yang kedua, ketika diajukan pertanyaan siapa yang membuat hukum, siapa yang memiliki otoritas dalam membuat hukum. Nah, yang membuat hukum itu adalah mereka, yaitu pemerintah, dalam hal ini eksekutif, dan kedua legislatif, atau pemerintah dan eksekutif dan legislatif bersama-sama mengajukan draft untuk membuat hukum. Biasanya eksekutif itu mengajukan bill atau rancangan undang-undang, lalu dibahas di DPR, dan DPR setelah itu melakukan pengkajian dan mengesahkannya. Jadi itu dilihat sebagai res forming function. Jadi fungsi dari res forming tadi. Nah, berbeda halnya ada juga otoritas lain yang diberikan kekuasaan untuk membuat atau menemukan hukum. Itu diberikan kepada fungsi pengadilan. Dalam hal ini hakim ditunjuk sebagai pihak yang memiliki otoritas. Karena jadi dalam konteks ini, dalam konsepnya Austin itu, otoritas hakim itu ada karena diberikan oleh negara kepada hakim itu untuk menemukan hukum. Apapun yang diputuskan oleh hakim ya melalui lembaga peradilan itu adalah hukum. Ya, hukum itulah yang harus ditaati oleh warga masyarakat tadi. Nah, jadi di sini kita melihat otoritas itu ada otoritas yang melekat pada eksekutif, kemudian legislatif, dan judikatif. Nah, selain itu ada juga yang dikatakan bahwa otoritas itu juga bisa bersumber dari otoritas ketuhanan. Otoritas ketuhanan ini yang dimaksud seperti hukum-hukum yang berasal dari ajaran-ajaran agama. Sepanjang dia itu dipatuhi, ditaati, dan diterapkan di dalam sistem sosial untuk menata sistem sosial itu, maka itu juga merupakan pembadanan dari otoritas ilahiyah tadi. Nah, di dalam prakteknya memang kita melihat khusus negara-negara agama seperti Arab Saudi, mungkin negara-negara Timur Tengah, di sebagian ada juga di Asia ya, seperti di Brunei Darussalam misalnya. Itu menerapkan hukum-hukum syariah, ya, hukum-hukum yang berasal dari ajaran agama itu di dalam sistem sosialnya, dalam mengelola potensi-potensi sumber daya itu. Nah, jadi itu ada isu-isu bahwa otoritas itu adalah otoritas yang berwenang, yaitu pemerintah, ya, dalam hal ini eksekutif dan DPR bersama dengan legislatif dan yudikatif tadi. Itu memiliki otoritas di dalam membuat hukum, sehingga menjadi dianggap rigid, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita taat pada hukum? Kita taat pada hukum itu karena kita takut pada sanksi, katanya John Austin itu. Nah, ini yang menjadi problem ini, karena hampir setelah tulisan itu memang sangat menguat ya rigiditas itu, di mana pemerintah yang berkuasa di negara-negara Eropa itu lebih confidence dia dengan ajarannya Austin itu untuk menggerakkan norma-norma itu dan dalam mengatur sistem sosialnya, ya, mengatur masyarakat, warga, dan sehingga masyarakat pada saat itu di-create untuk patuh terhadap apapun yang diciptakan oleh pemerintah maupun baik itu eksekutif maupun legislatif, dan lembaga peradilan, dalam hal ini hakim, itu sangat powerful sekali kekuasaannya pada saat itu. Nah, sampai akhirnya ajaran ini, sebetulnya ajaran dari Austin ini
merambat dan menguat sampai puncaknya itu pada sekitar tahun 1940-an. Di mana pada masa itu hidup para pemikir-pemikir hukum lainnya termasuk positivism, aktor ya, atau aktivis positivism. Salah satu pendukung utamanya itu kita lihat di situ ada Hans Kelsen, Gustav Brooks. Itu sangat kuat pemahamannya itu terhadap ajaran positivism. Tetapi kedua orang ini yang ini masih masuk dalam generasi pertama. Itu sebabnya positivism itu sebetulnya dia mengalami transformasi, ya, transformasi yang sangat panjang. Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan pernyataan kenapa hukum itu mati di meja positivism. Itu kalau dilihat, ya, itu jawabannya itu mungkin relevan atau benar apabila dilihat dari era generasi positif, generasi pertama tadi. Ya. Kalau dari kacamatanya Austin, Brooks maupun Kelsen, ya tidak berkembang memang, rigiditas hukum itu sangat ketat. Jadi tetapi itu hanya memudahkan penguasa di dalam mengelola sumber daya, kemudian mengatur masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga seringkali sentralistis, ya, produk-produk hukum itu tersentral dari pemerintah. Ini yang mengakibatkan kematian, dianggap kematian. Dalam konteks itu memang masih relevan. Tetapi kalau kita memperhatikan transformasi hukum positivis, ya, ajaran dari mazhab positivis itu berkembang ketika kita melihat tulisan-tulisannya Herbert Hart misalnya. Pada tahun 1961, Hart itu menulis sebuah buku tentang konsep of law. Di dalam bukunya, Hart itu jelas mengkritik apa yang digagaskan oleh Austin tadi. Antara lain kritiknya Hart itu adalah tidak benar hukum itu berisi hanya perintah dan larangan saja. Tapi ada juga hukum itu berisi reward, memuat reward. Oleh karena itu tidak sepenuhnya benar dikatakan hukum itu berisi perintah dan larangan saja. Ya, misalnya kalau kita melihat fenomena intellectual property right, ya, itu kan reward itu. Hukum yang memberikan reward kepada orang yang memiliki kreativitas, ya, atau produktif di dalam melahirkan gagasan-gagasan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, jadi konsep hukum adalah perintah dan larangan itu sudah dikritik dan ini diperluas bahwa hukum itu tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi reward. Selain itu, hukum juga berisi apa yang kita sebut pengaturan, ya. Jadi ada bukan hanya perintah, larangan, tapi ada pengaturan dan reward tadi. Nah, lalu pertanyaan kedua yang diangkat oleh Austin di dalam memvalidasi gagasan positivisnya itu juga dikritik ketika ditanya, kan dia bertanya siapa yang memiliki otoritas di dalam membentuk hukum. Nah, oleh Hart itu dikritik bahwa tidak semuanya hukum itu berasal dari kekuasaan. Tidak semuanya berasal dari otoritas yang berkuasa. Tidak hanya pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi hukum itu, ada hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, kata Hart. Jadi perlu dicatat bahwa Hart sendiri itu seorang positivis. Tapi dia itu memberikan pengakuan, ya, terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena hukum itu lahir dari
ya sebagai aturan atau pranata normatif di dalam sistem sosial. Dan memang dia pelanggaran terhadapnya itu ada sanksi yang dapat diterima oleh para deviatornya itu. Devians ya, aktor tadi. Pelaku penyimpangan tadi. Nah, di dalam konteks inilah ya yang saya katakan bahwa apa yang disebut oleh Hart tadi itu juga sudah memperluas ruang lingkup ya, bahwa hukum itu tidak saja bersumber dari otoritas pemerintah dan atau otoritas yang berkuasa, tapi hukum itu juga ya bisa bersumber atau berasal ya dari living law tadi, hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu yang disebut dengan living law tadi, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang dan kemudian menjadi sebuah norma adat istiadat, dan itu dijadikan sebagai norma yang berlaku di dalam sistem sosialnya. Ketika itu berlakukan dan itu efektif berlaku di dalam masyarakat, itulah hukum positif, hukum yang berlaku pada masyarakat itu. Memang komunitasnya terbatas pada community lokal tertentu. Nah, pertanyaan ketiga ini terus diperluas. Apa yang disampaikan oleh Hart ini itu mengorek semua, mengulas semua pandangan-pandangannya Austin ya sebagai generasi pertama tadi. Kita melihat Austin itu juga mengajukan pertanyaan, mengapa kita taat pada hukum? Yang dijawab, kita taat pada hukum karena sanksi. Nah, hal ini dikritik, pernyataan Austin ini tidak sepenuhnya bahwa kita taat pada hukum itu bukan saja kita takut karena ada sanksi, bukan. Tetapi dalam pandangan Hart, kita itu taat pada hukum karena kita memerlukan hukum. Karena kita menginginkan ada prediktabilitas. Kita memerlukan ada jaminan kepastian hukum. Jadi ada ketertiban, ada keamanan ya di dalam sistem sosial itu. Sehingga hukum yang diberlakukan itu harus ditaati bersama. Itulah sebabnya, bukan karena kita takut pada sanksinya semata, tapi karena kemanfaatannya bagi kita untuk menata kehidupan bersama itu secara lebih tertib, kemudian menata kehidupan bersama itu lebih pasti, ya ada prediktabilitas, sehingga orang bisa membuat perencanaan dan pengembangan di dalam sistem sosialnya tadi. Nah, apabila tidak ada hukum, alangkah beresikonya setiap orang mengembangkan usaha dan lain, tapi tidak ada norma, tidak ada aturan, ya tidak ada kepastian. Ya, jadi hukum itu diperlukan tujuannya untuk melakukan penertiban dan penataan di dalam sistem sosial sehingga semua komponen sosial itu bisa berkembang, ya bertransformasi di dalam kehidupan bersama menuju pada transformasi kehidupan bersama yang lebih baik. Ini esensinya. Nah, jadi begitu kita melihat sebetulnya pandangan-pandangan yang melakukan kritik terhadap positivism ini sebetulnya sudah banyak dan itu sudah lama, sejak tahun 1961 dikritik itu. Ya. Sehingga orang yang mengatakan bahwa hukum positif itu mengacu kepada primitive law itu sangat tidak berdasar karena dia tidak memahami tentang proses transformasi di dalam positivis itu sendiri. Itu kalau pandangan itu kalau hanya mengacu pada pandangan positivis generasi pertama, yaitu dari tahun 1832 ya sampai dengan tahun 1957. Bahkan tahun 1957 itu sendiri, itu saya ingat itu Radbruch sendiri itu sudah melakukan pergeseran terhadap pendekatannya dia itu. Dia menyadari bahwa hukum itu tidak hanya sekedar dibuat oleh penguasa atau otoritas yang berwenang, tapi hukum itu juga harus memiliki muatan kebaikan. Itu dia trauma. Gustav Radbruch itu melihat ada musibah kemanusiaan ketika
tahun 1940-an awal, penguasa yang ada di Jerman yaitu Hitler yang menggantikan Bismarck pada masa itu memberlakukan hukum-hukum yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, sehingga mengakibatkan pendindingan atau pemblokiran hak-hak publik ya dalam mengakses hak-hak fundamentalnya itu, sehingga banyak yang menjadi korban ya, tidak ada dapat akses air, tidak dapat akses pendidikan, tidak dapat akses kesehatan, semua sebagaimana yang tertera di dalam kalau yang kita sebutkan pada awal tadi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini ya untuk sesi tahap ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara learners ya di tingkat postgrad ini perlu melihat ya dengan bijak bahwa ajaran positivis itu sendiri sudah bertransformasi. Ya, ini masih baru generasi kedua. Sebenarnya positivis itu bertransformasi sampai generasi kelima. Tapi mungkin kita akan bahas pada sesi berikutnya untuk sesi ketiga, keempat, dan kelima. Tapi intinya positivis itu sendiri memiliki elastisitas di dalam pemahaman dan di dalam penyempurnaannya itu. Ya, jadi sangat keliru ketika kita memahami ajaran positivis itu hanya semata-mata mengacu pada norma yang memuat perintah dan larangan. Tapi sekarang ada perintah, larangan, pengaturan, dan reward, dan seterusnya. Dan sangat keliru melihat hukum positif itu hanya melekatkan sanksi, ya, yang menekankan sanksi untuk menciptakan atau meng-create kepatuhan masyarakat. Tidak, tetapi kita ya membutuhkan hukum karena untuk kepastian, karena untuk kenyamanan, untuk prediktabilitas, untuk ketertiban di dalam kehidupan bersama. Dan tidak semua hukum-hukum positif itu dibuat oleh otoritas yang berkuasa, tapi ada juga hukum yang hidup dan berkembang. Nah, ini pemahaman tahap kedua. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga itu kita akan membahas perdebatan yang akan yang akan membahas ya pandangan-pandangan ya debat publik yang akan kita lihat antara Hart dan Dworkin di dalam transformasi positivis generasi ketiga. Jadi untuk pembahasan teori hukum kali ini kita melihat ada hikmah yang kita dapatkan. Pertama, bahwa ajaran positivis ini terus berkembang dan tidak sesungguhnya dia tidak rigid. Ya, sepanjang kita ingin terus menggali esensi di dalam proses transformasi itu, dan hampir semua transformasi atau lompatan-lompatan transformatif di dalam pengembangan hukum itu ini akan memberikan kontribusi terhadap apa yang kita sebut dengan essential justice, keadilan yang esensial. Kita terus-menerus berupaya untuk menemukan keadilan, ya, melalui cara berpikir positivis, tapi juga bisa dengan pendekatan yang lain. Nanti ini kan kita bahas. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menggunakan teori, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan awal itu. Teori itu sebagai alat kita untuk mempertajam analisis kita di dalam mengkaji suatu fenomena hukum atau fenomena sosial. Ya, selain mempertajam juga bisa membantu kita ya, menjadi panduan kita di dalam mengembangkan ilmu. Ya, mengembangkan ilmu. Yang ketiga, kita menggunakan teori itu untuk meningkatkan ketajaman dalam kritisisme, sehingga bisa melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih original, yang lebih kuat, yang lebih novel lagi di dalam pengembangan keilmuan itu. Ya, jadi esensinya kita mengatakan bahwa teori hukum itu berpulang lagi kepada esensinya.
itu adalah teori ya yang dipahami sebagai serangkaian dari informasi, data, ya, fakta-fakta, norma, pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodik dan ditujukan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nah, ini saya harap ini akan ada perkembangan ketika Anda terus melakukan pengamatan terhadap fenomena, baik itu fakta-fakta, informasi, data, dan pengetahuan, serta norma yang terbaru lagi, dalam upaya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terus berkembang, ya, yang kontemporer. Sehingga hukum itu tetap hidup di dalam proses transformasi sosial. Demikian untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Saya akhiri materi untuk sesi ini. Kita akan jumpa pada pertemuan atau sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.